Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bilang ada oknum yang mencoba membungkam suara akademisi. Oknum ini mencoba mengintimidasi agar sejumlah rektor diminta membuat testimoni soal pemerintahan Jokowi yang baik. Menurut Mahfud, pemerintah perlu turun tangan mengusut kasus ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke tabrak tos selanjutnya, ini bagus. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Di lain pihak, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai gelombang kritik yang disampaikan Sivitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo. Namun Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika pun menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Karena ini penting sekali. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum Sivitas Akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Oh, ada salah satu ketua partai di situ. Ya benar aja, Bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Di tengah gelombang petisi dan kritikan dari sejumlah guru besar berbagai universitas di Indonesia, calon wakil presiden Mahfud MD menyebut ada upaya menekan akademisi yang dilakukan oknum. Sementara Menteri Jokowi, Bahlil Lahadalia, justru menuding ada skenario dari gelombang petisi guru besar yang diserukan belakangan ini. Lebih lengkap kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Rektor Unika Atma Jaya Yogyakarta Gregorius Sri Nur Hartanto dan Sekjen Partai Bulan Bintang yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Afriansyah Ferry Nur. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Izinkan saya ke Pak Greg terlebih dahulu. Ini mengutip pernyataannya Pak Mahfud MD. Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi. Anda merasa mendapatkan tekanan itu juga atau tidak, Pak? Iya, saya belum lama ini baru saja mendapatkan SMS atau pesan WhatsApp ya yang meminta saya untuk membuat testimoni tentang kinerja Pak Widodo. Dia mengaku dari salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, namun saya tidak percaya karena biasanya stasiun televisi swasta biasanya hanya sekedar meminta waktu untuk dilakukan wawancara. Maka saya tidak akan respon hal ini terus terang. Ya. Dan itu Anda baru terima saat ini atau dalam beberapa waktu kebelakang juga merasakan hal yang sama, Pak? Ya, ini saya terima belum lama, ya, belum lama. Dan tentu saja bagi saya ini hal yang aneh. Mosok sih, ya, perguruan tinggi sampai minta untuk membuat testimoni, ya, tentang kinerja pemerintahan sekarang ini. Spesifiknya pujian soal apa, Pak? Perguruan tinggi pasti menyerahkan kebenaran kan begitu. Meminta testimoninya spesifiknya soal apa, Pak? Spesifiknya tentang kinerja pemerintah yang sekarang sedang berjalan ini. Oke. Ada tudingan seperti ini, Mas Afri melihatnya bagaimana? Ya, terima kasih Mas Diva ya.
yang jelas memang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari rektorat ya, secara pribadi maupun institusi ya tersendiri, memang saat ini kan sedang ramai, apalagi sudah menjelang hari H pemilu ya, yang mana memang semua sudah beropini, melakukan artinya membuat statement-statement dalam artian inilah negara demokrasi. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, ini demokrasi ini terbuka sekali, siapapun bisa menggunakan hak suara, hak berpendapat, dan hak untuk mengungkapkan pendapat. Nah, termasuklah dari teman-teman dosen petisi ya, yang mengaku bahwa mereka membuat petisi agar supaya pemilu ini damai, bahkan juga ada yang menghujat, ya, menghina, sekaligus juga ya melakukan bully-bully terhadap pasangan 02, apalagi pasangan 02 ini kan di sini ada anaknya presiden ya, Mas Gibran ya, tentunya ini yang memang kami terima ya, dalam artian sebuah negara demokrasi yang baik di bawah pemimpinnya Pak Jokowi ini siapapun punya hak bicara. Tapi kalau betul itu hak demokrasi, kenapa masih ada upaya untuk menekan kalangan akademisi seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Greg, Mas Afri? Ya, kalau saya pikir kita harus bertanya juga. Tadi Pak Greg mendapatkan SMS malah dari televisi swasta. Apa hubungannya dengan kami? Siapa yang menekan mereka? Siapa yang memberikan tekanan? Kalau memang ada tekanan-tekanan yang diberikan dari 02 yang dituduhkan, ya silakan laporkan kepada aparat berwajib. Itu kan ada data ya, crowd-nya bahwa ada nomor yang mau-WA Pak Profesor tadi, Pak Rektor tadi. Laporkan saja kalau memang merasa diintimidasi. Ya kan? Kedua, saya melihat begini ya, petisi yang dilakukan oleh teman-teman yang mengatasnamakan institusi rektor maupun kampus ini, harusnya kan berdasarkan kajian-kajian yang tentunya bisa melalui kajian akademisi yang memang luar biasa baik ya. Kalau memang demokrasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini tidak berjalan dengan baik, ya lakukanlah kajian-kajian dengan baik, baru disampaikan. Jangan dengan emosi yang menurut saya tidak sepihak dan tidak netral. Artinya tidak berasumsi kepada keputusan yang betul-betul didasari pada analisa atau hal-hal yang sesuai dengan institusi kita sebagai pendidik ya, lembaga tertinggi, pendidik tertinggi, universitas begitu. Ada permintaan dari Mas Afri bahwa sebetulnya harusnya ada dasar kajian akademisnya, ditambah lagi ada dugaan juga di sini Pak Greg yang disampaikan Pak Bahlil, tampaknya ini skenario ya, sudah paham sebagai mantan aktivis katanya begitu. Anda meresponnya gimana Pak Greg? Ya, menurut saya ini sudah merupakan statement yang membabi buta. Karena tentunya kalau akademisi dari kampus-kampus, baik besar, menengah, ataupun kecil sudah mulai bergerak, tentu itu didasari pada fakta, pada data, pada realita yang terjadi di tengah masyarakat. Mosok akademisi dengan mudahnya bisa disetir, bisa diarahkan ya, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Saya tidak yakin itu. Kami terus terang, termasuk jaringan perguruan tinggi Katolik di Indonesia, justru menangkap keresahan ini. Ini kok situasinya sudah tidak fair lagi begitu ya. Maka kalau dituding bahwa kampus diarahkan tunggangi pihak tertentu untuk mendukung calon-calon tertentu, wah ini tudingan yang menurut saya malah tidak berdasar. Bahkan dikatakan tadi kampus menyuarakan suaranya ini dengan emosional. Saya tidak melihat kampus mana yang menyuarakan itu dengan emosional. Apalagi yang berstatus sebagai guru besar, guru besar. Guru besar ini kan dalam tanda kutip sudah merupakan puncak karir akademisi di Indonesia, yang tentunya para guru besar ini akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, setiap ucapannya ya, terkait dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau misalnya ini digerakkan, saya yakin tidak ya. Justru kami di antara kampus-kampus satu dengan yang lain, khususnya kampus kami nggak pernah kontak dengan kampus-kampus yang lain, ya.
Justru kami melihat ini ada sesuatu yang nggak benar nih di negara kita. Karena ada yang Dan itu menyaksikan juga, ditangkap hal yang Pak, saya sama. mohon maaf saya potong. Karena ada yang menyaksikan bahwa kenapa baru dikeluarkan petisi ini mendekati momen pencoblosan. Mengapa kemudian di momen yang menuju habis masa kampanye terkesan berpihak pada pihak-pihak tertentu. Itu gimana meresponnya? Oh, menurut saya itu kan tafsiran saja. Kebetulan momennya dilakukan ini adalah puncak keresahan perguruan tinggi setelah melihat fenomena-fenomena. Nah, hal ini pula yang kemudian menyebabkan banyak perguruan tinggi ya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur semua seia sekata menyuarakan hal yang sama. Saya yakin ini tidak disengaja, tidak dilontarkan, ini menjadi pemilu saja. Tidak, untuk memihak paslon tertentu, tidak. Tidak ada Oke. niatan dari kalangan akademisi manapun ya untuk mendiskreditkan calon-calon tertentu. Tidak ada Itu maksud komentar saya. diskreditkan, semua berdasarkan data dan fakta, dan mencermati hal ini juga Mas Afri, karena Anda juga bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Apakah ini tidak menjadi warning atau peringatan untuk pemerintahan bisa memperbaiki dirinya begitu di masa-masa akhir pemerintahan? Ya, yang jelas apa yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak Presiden Jokowi sangat demokratis. Sangat menghormati dan menghargai pendapat siapapun, baik dari akademisi, dari buruh, tani, nelayan, rakyat ya, yang memang menyalurkan aspirasinya. Tadi Prof atau Rektor dari Universitas Atmajaya mengatakan, mengklaim seluruh akademisi, seluruh pihak perguruan tinggi. Berapa ribu perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, Bapak. Tapi kami menghormati apa yang Bapak-Bapak sampaikan ini, ya, walaupun di ujung, ya, di akhir akan dilakukannya pesta demokrasi yang kita harusnya damai, nyaman, aman, tentram, ya. Silakanlah Bapak-Bapak semua menyalurkan aspirasinya. Silakanlah Bapak-Bapak melakukan apa yang menurut Bapak senang, menurut hati nurani Bapak baik, dan ini semua diterima oleh Pak Jokowi. Ya kan, sebagai presiden yang tentunya mendukung nilai-nilai demokrasi. Silakan. Anda mengklaim seluruh perguruan tinggi, silahkan. Tapi pesta demokrasi tidak boleh terhalangi oleh segelintir orang, oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan A, B, C, D, dan seterusnya. Pesta demokrasi harus kita hormati. Biarkanlah rakyat yang menentukan pemilihan siapa yang mereka akan pilih pada tanggal 14 Februari nanti. Begitu Mas. Ya. Oke, terakhir untuk Anda Pak Greg. Jadi kalau kemudian petisi yang sudah dilayangkan ini tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo, kira-kira eskalasi apa yang mungkin bakal terjadi setelah itu? Menurut Anda gimana? Loh, kami dari kalangan dunia pendidikan tinggi, para akademisi, tugas kami adalah hanya menyuarakan kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah baku di perguruan tinggi. Soal itu diterima atau tidak, itu terserah. Tetapi kami sebagai para akademisi ini sudah menyuarakan keresahan kita. Saya yakin semua perguruan tinggi di Indonesia berharap dengan sungguh-sungguh pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti sungguh berlangsung dengan damai. Warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas, dengan tentram, dengan damai, sesuai dengan hati nuraninya, dan itu sepenuhnya dalam rangka untuk mewujudkan terlaksananya pemilihan umum yang bermartabat. Yang menjunjung tinggi asas-asas kejujuran, keadilan, ya, yang mana itu semua menjadi harapan semua pihak di Indonesia. Baik, terakhir Mas Afri, dari kalangan perguruan tinggi. Baik, terakhir untuk Anda Mas Afri, sehingga kalaupun kemudian nanti akan ada muncul petisi yang sama dari kalangan akademisi di tempat lain, ini dianggap sebagai hal yang wajar sebagai suara masyarakat, begitu ya, komitmen dari pemerintah? Saya menganggap secara pribadi sebagai rakyat ya, yang tentunya menerima aspirasi semua masyarakat, ya baik dalam akademisi, semua kelompok masyarakat yang memberikan masukan baik, ya termasuk juga dari forum-forum seperti petisi ini saya terima,
Artinya masukan ini baik untuk kita ke depan. Tapi biarlah nanti pada saat tanggal 14 tadi seperti yang Prof sampaikan, rakyat menggunakan hati nuraninya untuk memilih siapa yang terbaik di antara 3 pasangan calon ini. Oke. Jadi mari sama-sama kita jaga sebagai pemimpin tertinggi di universitas, tentunya mengajak kita semua, mengingatkan kita semua. Ini terima kasih Prof ya. Saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional ya menganggap ini masukan yang luar biasa dan kami hargai. Baik. Dan kami hormati, begitu Mas. Oke, Mas Afrian Syahnur, terima kasih. Pak Gregorius dari Unika Atmajaya Yogyakarta juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya, sehat selalu. Sore.